Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat ini. Saya ulangi lagi salamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar ya anak-anak, sehat semuanya? Kalau saya bilang nanti gramar dinamik, semuanya jawab dengan semangat atau bilhamasa mumtaz. Paham ya? Gramar dinamik saya bilang nanti kalau orang jawab dengan semangat atau jangan bilhamasa mumtaz. Paham ya? Siap? Siap. Siap? One, two, three. Gramar dinamik bilhamasa Mumtaz. kalian luar biasa. Dalam pembelajaran ini tujuannya bisa dibaca. Pertanyaan jawab dapat memahami penjelasan, menganalisa, menunjukkan, menampilkan perilaku pada aturan kompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Maidah ayat 38. Paham ya? Sebelum kita memasuki pelajaran, yang terbaik adalah ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya di ayat semester karena kita baru masuk semester 2. Ada yang masih ingat? Tabligh, dakwah, khutbah, ya. Sholat sunnah. Sholat sunnah, ya boleh. Ya, semuanya baik. Ya, dakwah, ada tabligh, ada ceramah, itu semua bagian dari dakwah. Dakwah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari segi perkataan, perbuatannya, dari segi halnya, Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya contoh atau bahasa Arabnya uswatun hasanah. Oke, kalau begitu kita terus. Untuk model pembelajaran kita kali ini, Bapak akan membuat sebuah game, yaitu kita akan menggunakan model start. Oke. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu mau berhitung dari Mas Andri. Oh, sampai berapa? 4. 1, 2, 3, 4. 3. Takon kira. Yang belum tutup tempatnya, ngomongnya akan kita suruh bernyanyi di depan. 1, 2, 1, ngomongnya akan saya suruh nyanyi di depan. 3, 4, dan 5. Oke, terima kasih. Sudah ya, sudah kenal semua teman-temannya? Sudah? Ya. Tak kenal maka mohon semuanya perhatikan di sini. Karena ini modelnya STAD, kita akan memberikan sebuah poin. Maaf ya, maaf. Karena kampus kita baru terakreditasinya, jadi kita pajak semua. Saya sudah
Jadi siapa yang paling aktif kelompoknya maka dia akan mendapatkan sebuah achievement seperti penghargaan atau reward. Cepat. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Semangat? Ya. Coba saya tes dulu yang barusan ya. Ya. Kembali Nabi. Siap. Oke. Silakan ya Kak Lili. Monggo. Apa yang kalian pahami dari gambar di atas di LED? Ada yang memberikan komentar? Mas Ija? Yang pertama, Iya, itu ya. parkirnya sembarangan, jalan. Nah, terus yang kedua, melawan arah. Yang lain? Mas Eka? Tidak mengikuti tata tertib lalu lintas. Oh begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Ini kelompok berapa? Kelompok satu. Gak pakai helm. Gak pakai helm. Ketidakteraturan. Ketidakteraturan. Oke. Selanjutnya bandingkan dengan gambaran ini. Gimana Mbak Tia? Itu dilarang stop ya, stop di situ. Gimana ada yang lain? Mbak Maya? Tapi dan tertib beribadah. Dan tertib beribadah. Kalau yang terakhir ini, ada yang tahu? Apa maksudnya? Ada orang sholat berjamaah, apa maksudnya? Itulah Islam mengajarkan kita ketertiban. Solo. Solo kembali. Ada Pak? Oke. Ada Pak? Ada yang ingin mencoba? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Ya, benar sekali. Yang pertama, tadi siapa ya? Sama. Oke. Untuk gambar yang 1, 2 kita bisa lihat yang mana banyak parkir yang tidak teratur atau parkir liar bisa jadi sehingga membuat kemacetan. Mungkin kalau teman-teman bisa merasakannya itu ketika awal-awal ujian di sini. Lihat banyaknya parkir liar para mahasiswa maupun mahasiswi belajar. Oh sama. Oke. Jadi intinya kita baca ya artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ada yang tidak beriman? Taatlah Allah dan Rasulmu yaitu Nabi Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalilah ke Al-Quran atau Rasul atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Artinya substansi ayat ini secara umum yaitu tentang taat kepada peraturan, yang mana peraturan paling tinggi itu dibuat oleh Allah. Paham ya? Paham semuanya? Ayat ini asbab nuzulnya itu adalah ketika ada sahabat Rasulullah yang mana disuruh Rasulullah untuk menjadi pimpinan perang Suriah. Ada yang tahu perang Suriah itu apa? Perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat ini yang mana tujuannya biar para pasukan itu menghargai, menghormati, mengikuti aturan yang dibuat oleh sang pemimpin tersebut. Ya. Selanjutnya ada kembali dalil, monggo. Ayat ini sungguh terkenal sepertinya di kalangan ini. Bagi panggil ayatnya itu begitu. 1 menit. Siap? 1, 2, 3 sama. Oke, banyak. Astagfirullah. Berlomba-lomba dalam Berlomba-lomba dalam kebaikan.
bersatu dua. Karena untuk sama itu tidak mesti. Karena untuk bersama itu tidak mesti sama. Oke. Apa empat? Nomor keempat lagi. Oke, nomor 1, 2. Selanjutnya ada lagi. Fotonya yang iya. Di bawah tiba. Ini adalah basicnya semangat negeri, kita netral ya. Ya. Paham semua? Siap, kita mulai. Setiap kelompok maksimal 2 dan argumentasi paling kuat 5 poinnya. Oke? 1, 2, 3 tadi. Ada tangan yang mau? Langgeng. Ayo, Mas Umam. Bagaimana pendapat Mas Umam? Ya, kalau menurut kelompok kami Pak, kenapa ujian nasional itu bocor itu kembali lagi ke anunya pemerintah. Pengamanannya tersebut, pengamanan itu kurang ketat. Terus satu pengamanan, terus cara membagikan itunya apa? Dibagikan soal masih belum jelas gitu loh, Pak. Masih belum jelas. Dan itu pun terjadi di sekolahnya itu tersebut. Lalu kepala sekolahnya pun membantu mengejar kejelekan itu. Oke. Bahkan soalnya dibeli sama kepala sekolah biar sekolahnya lulus. Oke, Maya lu, Maya Pak. Dari kelompok kami kan. Maya Pak. Jadi itu Hah? kalau Sama Sama. kalau proses kan pasti ada sesuatu yang tidak taat pada pemimpin. Kalau yang itu taat pada pemimpin dan aturan pasti tidak akan bocor Pak itu Pak. Mungkin dari teman-teman kelompok mau namain? ada nambahin? Gimana Pak kalau udah bocor kayak gitu kan? Dari kita sendiri ya. Kita bilang, kalau soal ujian itu kan maksudnya hasil ujian nggak hanya di kita kerja itu nggak hanya pengetahuan, tapi kita lihat dari efektif dan psikomotor. Maksudnya sikapnya gitu loh. Jangan gitu loh. Oke, ada mana kami? Oh, paling tinggi. Yang paling serius. Kalau kelompok kami ujian nasional itu tidak menghargai perbedaan Pak. Karena ujian nasional itu hanya mengukur kognitif saja Pak. Padahal di luar sana sebenarnya orang-orang itu tidak ada yang apa? Ada yang pintar kognitifnya, ada juga afektif, ada juga psikomotor. Tapi Bro, lanjut. belum, tapi ujian nasional hanya mengukur kognitif tadi Pak. Nah, udah. Berarti yang tadi saya katakan ujian nasional itu membagi perbedaan yang ada di Yang terakhir sama. Oke. Sama sebenarnya. Semuanya mau menghargai pendapat teman, banyak kerja. Maya lu Pak, kasihan pendek. Biasanya tidak menyatukan teman-teman. Jadi saya tidak menyalahkan kelompok kita tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan profesor dan sebagainya. Saya sudah mengeluarkan dana 25.200. Kalau